Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam untuk kita semua. Salam sehat, sejahtera, dan mudah-mudahan juga damai untuk teman-teman yang saat ini sedang sama-sama berkunjung ke rumah PP WNI. Sore ini bersama dengan saya dalam acara Ramadan Sehat bersama Persatuan Praktisi Yoga Nasional Indonesia atau PPYNI, dan saya Diah Pratitasari atau biasa dipanggil Prita, praktisi yoga baik prenatal maupun postnatal, dan juga sebagai berdua konselor menyusui yang berdomisili di Jakarta, ibu dari 2 anak. Kali ini akan menemani teman-teman, khususnya para perempuan yang menjalani peran sebagai ibu. Menjalani peran sebagai ibu di masa pandemi yang penuh perubahan seperti sekarang, rasanya memang gak gampang ya. Rasanya gak mudah karena kita semacam harus terus beradaptasi dengan perubahan-perubahan tadi. Dan sebagai ibu yang biasanya selama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, kita selalu berusaha memastikan bahwa semua urusan anak-anak, suami, keluarga selalu baik-baik aja. Sore ini kurang lebih maksimal 1 jam, mudah-mudahan ya, kita akan sejenak meluangkan waktu untuk diri sendiri, untuk menyapa nafas kita, melakukan beberapa gerakan yang sangat sederhana, dan insya Allah gerakan ini juga bisa diikuti oleh teman-teman para ibu, baik yang sedang hamil maupun yang sudah melahirkan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang sedang hamil, yaitu nantinya jika saya melakukan beberapa gerakan yang sifatnya twisting atau memutar tubuh seperti ini, baik ke kiri maupun ke kanan, maka teman-teman yang sedang hamil cukup hanya memutar bagian bahunya saja. Jadi pinggangnya nggak perlu sambil ikut diputar seperti ini ya. Jadi cukup pinggangnya tetap dibawa ke depan, bahunya aja yang diputar dan di stretch, baik ke kanan maupun ke kiri. Kemudian hari ini urutannya kurang lebih adalah yang pertama, kita akan menyapa tubuh dengan melakukan beberapa gerakan ketukan yang saya pelajari dari Kapasitar Internasional. Selanjutnya yang kedua, kita akan masuk ke nafas dan kita akan menyapa satu otot dan sekitarnya bernama otot dasar panggul. Otot ini yang berperan besar sekali, yang jasanya luar biasa untuk membantu kita membesarkan janin selama kehamilan, dan sehari-harinya pun turut bekerja keras bagi ibu yang sudah pernah melahirkan, dan ada kalanya kita lupa untuk nyapa dia. Jadi hari ini kita akan nafas dan kemudian sejenak berlatih untuk otot dasar panggul, dan kemudian baru masuk ke beberapa gerakan sederhana. Teman-teman sudah siap untuk memulai? Silahkan teman-teman siapin aja alas yang enggak licin, boleh bawa bantal. Kalau ada adik bayi yang ingin diajak, boleh diletakkan di sebelahnya. Kalau anak-anak pengen ikutan juga silakan, karena yang namanya ibu pastinya kita perlu berdamai juga dengan banyak distraksi termasuk anak-anak kita sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Yang pertama-tama kita akan mulai mengetuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengetuk area di ujung alis kurang lebih 9-11 kali.
kemudian di sini 9 sampai 11 kali aja, di sini, di sini, di sini, dan kemudian di bawah tulang selangka. Kemudian di area sekitar belikat, maaf bukan belikat, kita sebut aja area di sekitar tali bra ya. Dan kemudian yang terakhir di sini. Kita akan mulai, yuk lakukan kurang lebih 9 sampai 11 kali. Sambil mengambil nafas panjang dan dalam. Untuk perlahan-lahan mengantar tubuh kita sendiri masuk ke sebuah ruangan yang bernama jeda. Di sini boleh juga 2. Jika teman-teman ingin tambahkan di tengah juga boleh, khususnya kalau hari ini teman-teman sedang merasa agak penat atau ada yang flu. Ini akan membantu untuk melancarkan peredaran darah, membuat kita lebih konten secara emosi. Dan di sini, ini akan membantu membangunkan tubuh kita untuk lebih siap diajak bergerak. Oke, yang selanjutnya kita akan bernafas. Sadari dulu nafas kita sendiri. Teman-teman boleh duduk yang nyaman. Saya duduk dalam kondisi bersila. Dan rasakan kedua tulang duduk menancap atau menyangga tubuh secara seimbang. Tekanannya kanan dan kiri. Ambil nafas dan panjangkan tulang belakangnya. Lalu kita mulai bernafas. Sehari-harinya kita memang bernafas, namun kita cenderung melakukannya secara otomatis. Dan kali ini kita akan memberi hadiah pada diri kita sendiri dengan menyadari nafas yang masuk dan sadari juga nafas yang keluar. Sadari nafas masuk dan kemudian hembuskan perlahan-lahan. Teman-teman juga boleh mengambil nafas dengan meniatkan dan merasakan area dada mengembang, diafragma mengembang, atau perut terasa mengembang seperti balon. Dan kemudian saat hembuskan perlahan-lahan area perut, diafragma, dan dada kembali menghembus. Kita lakukan 2 putaran lagi. Inhale, ambil nafas. Exhale. Inhale, ambil nafas lagi. Dan kemudian hembuskan perlahan. Mudah-mudahan nafas kita kini menjadi lebih terhubung daripada beberapa menit sebelumnya. Dan kita akan memulai untuk menyapa area di sekitar bawah perut, khususnya otot-otot dasar panggul dan sekitarnya. Teman-teman yang sedang hamil perlu memberi perhatian pada otot dasar panggul ini, begitu juga yang sudah melahirkan, karena ketika otot dasar panggul ini tidak pernah dilatih dan dia kehilangan elastisitasnya, kadang-kadang sebagai perempuan kita akan merasakan beberapa gejala. Gejala yang pertama, kadang-kadang kita akan merasakan sembelit yang
kepanjangan, atau beberapa orang bahkan merasa dia bukan sembelit tapi jadi nggak bisa atau susah nahan buang air kecil. Kadang-kadang bersin aja udah langsung ada yang keluar. Nah, yang lainnya ada juga yang merasakan ada ngilu atau nyeri di area sekitar bawah perut atau pinggang belakang. Sementara beberapa ibu yang lain ada kalanya merasakan atau mengeluh bahwa kok kayaknya sensasi ketika berhubungan sama suami jadi berkurang banget ya, atau bahkan suaminya yang ngeluh. Jadi kali ini kita akan melakukan 3 step untuk menyapa si otot dasar panggul. Siap teman-teman? Oke, yang pertama-tama kita akan memberi perhatian dulu pada area sekitar vagina. Ya, jadi kita akan bayangkan seolah-olah kita mengatupkan vagina seperti kita sedang nahan pipis. Jadi kayak nahan pipis atau udah keluar pipisnya, terus pipisnya kita berusaha untuk hentiin. Kita coba ya, boleh sambil ambil nafas, sambil senyum, dan coba hentikan. Oke, ambil nafas, arahkan perhatian ke vagina seolah-olah sedang pipis, lalu hentikan pipisnya. 2 kali lagi. Ambil nafas, hentikan pipisnya, rasakan vaginanya seperti menutup otot-ototnya. Oke, rilis dan ambil nafas yang terakhir. Seolah-olah lagi pipis dan kemudian tahan, hentikan aliran pipisnya. Oke, dan sepenuhnya rilis. Ini cara pertama. Cara yang kedua, sekarang kita beri perhatian pada daerah anus. Jadi kalau tadi di depan, sekarang lebih ke belakang. Sekarang kita bayangin udah pengen pup tapi masih jauh dari toilet, ya. Jadi yuk bareng-bareng ambil nafas, tutup atau katupkan otot anusnya, dan kemudian lepas, rilis. Ambil nafas, katupkan otot anusnya, oke, rilis. Boleh ambil nafas lebih panjang, beri perhatian dulu pada area anus, dan kemudian katupkan, seperti berusaha keras untuk menahan pupnya keluar. Lepas. Oke, dan terakhir teman-teman, ambil nafas, katupkan, oke, tahan sekuat tenaga, dan kemudian lepaskan. Oke, good. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kita akan gabungkan antara menutup anus dan vagina secara bersamaan, dan kemudian setelah ditutup seperti ini atau dikatupkan, kita akan membayangkan atau meniatkan untuk menarik si otot ini ke atas. Atau mungkin akan lebih mudah kalau teman-teman membayangkan kita sedang naik lift dan kita berada di lantai dasar. Oke, kita bayangin aja kita lagi naik lift ya, ada di lantai dasar. Dan kemudian kalau saya bilang tutup pintunya, kita akan mengatupkan otot vagina dan anus bersamaan. Lalu ketika lift naik ke lantai 1, kita akan squeeze atau tarik kayak ubur-ubur ya gerakannya, set gitu ke lantai 1. Kemudian naik lagi ke lantai 2, set, naik lagi. Kita akan coba sampai ke lantai 3. Dan kita akan coba kenalan sama otot kita sendiri. Apakah dari lantai 3 bisa pelan-pelan turun ke lantai 2, ke lantai 1, dan baru rilis. Atau dari lantai 3 bawaannya udah langsung pengen turun ke bawah. Oke ya, kita akan mulai. Silakan teman-teman, kita ada di dalam lift dan kita akan menutup pintunya. Katupkan otot anus dan vagina bersamaan. Dan ambil nafas, masih tetap ditarik nafasnya, bawa ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, sampai kurang lebih di bawah pusar. Dan pelan-pelan turunkan sambil hembuskan nafasnya sedikit-sedikit. Lantai 2,
lantai 1, kembali ke lantai dasar, full atau sepenuhnya rilis. Gimana? Kita coba lagi ya, biar lebih dapat feel-nya. Oke, kita masuk ke lift, siap-siap ambil nafas dan tutup pintunya. Katupkan anus dan vagina bersamaan. Ambil nafas lagi, boleh. Tarik ke atas, liftnya diangkat ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, boleh tahan sebentar di lantai 3. Oke, dan pelan-pelan turunkan. Lantai 2, lantai 1, lantai 1, lantai 1, dan kemudian sepenuhnya rilis di lantai dasar. Oke, terakhir. Ambil nafas, masuk ke lift. Siap-siap katupkan otot anus dan vagina. Angkat lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 2, lantai 1. Oke, dan sepenuhnya rilis. Latihan ini semakin sering dilakukan biasanya akan membuat otot kita menjadi lebih peka, jadi akan lebih signifikan, terasa sekali bedanya antara lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Jadi kalau kita ngerasa kayak ini sama aja ya, mungkin kita bisa berlatih lebih sering. Dan tentu saja teman-teman melatih Kegel serta otot dasar panggul ini manfaatnya sebenarnya bukan hanya untuk para ibu atau perempuan aja, tapi juga untuk kaum pria. Karena meskipun mereka tidak melahirkan, namun ada kalanya otot ini juga sangat berperan dalam fungsi seksual. Oke, dan sekarang kita akan mulai untuk melakukan beberapa gerakan yang sangat sederhana, dan ini teman-teman bisa lakukan setiap hari, mau pagi hari, mau di tengah hari, termasuk sedang berpuasa, supaya tubuhnya nggak gampang pegel-pegel. Oke, kita beranjak ke matras ya. Untuk teman-teman yang sedang hamil, supaya bentuknya nggak gampang ngilu, atau mungkin yang belum lama melahirkan, biasanya sampai 3 bulan melahirkan, ada kalanya kita masih merasa lutut masih gampang ngilu ya, jadi bisa gunakan lipatan handuk atau selimut untuk menyangga area lutut. Kita akan duduk. Ibu jari kaki bertemu dengan ibu jari kaki, buka kedua lutut selebar bahu. Kembali ke nafas, ambil nafas, inhale, dan kemudian exhale. Ambil nafas lagi, dan kemudian exhale. Kalau di tengah-tengah sesi, misalnya bayi teman-teman menangis, tentu saja adik bayinya bisa ajak saja dia, letakkan di depan atau di hadapan kita, karena bayi biasanya merasa lebih nyaman. Ini untuk yang sudah ada bayinya, dan kita juga bisa sambil sesekali menyapa, jadi tidak perlu berfokus pada diri kita sendiri, juga sesekali sapa bayinya, karena kadang-kadang me time kita juga dilakukan sambil berinteraksi dengan anak. Oke, yang kedua, setelah ambil nafas dan exhale dan merasa tubuh lebih siap, kita pelan-pelan boleh tundukkan kepala dan bawa kedua tangan, letakkan saja di atas kepala dengan tulang belakang tetap aktif, panjang, dan kepalanya seperti meleleh tanpa perlu ditekan. Gunakan kedua tangan kita sendiri untuk menjadi beban secara lembut, dan rasakan otot-otot sekitar leher, bahu, bahkan sampai ke punggung meregang dengan lembut. Teman-teman boleh menghitung sampai ke 20 jika merasa perlu, atau jika ingin menghitung sampai 5 kali tarikan dan hembusan nafas juga boleh. Ambil nafas dan turunkan sedikit
letak tangan di pangkal leher. Dan bayangkan sekarang kita ada di hammock, buka bahunya. Ketika kita sedang memikirkan banyak hal, ada kalanya hal-hal yang tidak selesai itu tersimpan di bahu, dan kita merasakan kaku atau tegang. Dan sekarang kita akan untuk coba inhale and exhale. Boleh sambil bayangkan kita bersandar di hammock di sebuah tempat yang kita inginkan. Oke, sampai 5 hitungan. Ambil nafas. Kalau tangannya mulai kesemutan, anytime teman-teman boleh juga untuk lepaskan. Dan kita akan letakkan tangan kanan di atas kepala. Biarkan kepala bergulir ke arah kanan. Dan membuat area leher sebelah kiri sampai ke bahu menjadi stretch. Jika dirasa perlu, teman-teman juga boleh meletakkan tangan kita sendiri di bawah betis dan panjangkan lagi tulang belakangnya, tarik dadanya ke belakang, nafas. Sambil berhitung dalam hati, 4, 5. Kita lakukan pada sisi yang satunya. Yang ini juga boleh diletakkan di bawah betis ya. Jaga supaya tubuhnya tetap panjang dan aktif. Letakkan tangan kiri sekarang kurang lebih di dekat telinga sebelah kanan. Dan biarkan beban dari tangan kita membuat kepala bergulir ke area sebelah kiri dengan lembut. Sambil bernafas panjang dan dalam seperti yang tadi kita lakukan di awal. 2, 3, 4, dan sekali tarikan nafas. Boleh rilekskan bahunya, dan teman-teman juga boleh untuk letakkan tangan lalu putar bahunya seperti ini. Masing-masing 2 atau 4 kali ke belakang. Oke, dan putar ke arah sebaliknya. 1, 2, 3. Oke. Dan teman-teman juga boleh jika ingin menambahkan dengan selendang ya. Saya pakai selendang karena ada kalanya nggak semua ibu punya step di rumah. Jadi kita pakai aja apa yang ada di rumah. Boleh sarung suami atau jari, saya yakin semua ibu punya. Silahkan ambil nafas, tekan tulang duduknya, panjangkan tulang belakang, tarik dari arah pinggang, panjangkan lagi tubuhnya, ambil nafas dan boleh ayun tangannya ke belakang. Oke, ambil nafas dan exhale. Lakukan dengan penuh kesadaran, hati-hati, rasakan bagaimana nafasnya dan rasakan pergerakan pada otot dan persendian. Kita akan lakukan 2 kali lagi. Inhale, ambil nafas. Exhale. Oke, dan yang terakhir, ambil nafas. Dan kita juga boleh untuk pertemukan atau dekatkan tangan dengan tangan, bawa dadanya ke depan,
Untuk yang sedang hamil, boleh buka lututnya lebih lebar. Dan juga jika ibu sudah ada adik bayinya lagi bobo di depan, boleh sambil diajak ngobrol, dicium, atau rasakan aromanya, dengarkan detak jantungnya. Iringi dengan nafas yang panjang, yang dalam. Boleh 2-4 kali hitungan nafas dan ambil nafas. Kita juga boleh gunakan talinya ini untuk dibawa lagi ke belakang. Kalau pinggangnya pegel ya, khususnya buka sedikit kakinya lebih lebar dan bawa lagi sambil ditarik lagi ke depan tanpa membungkuk. Panjangkan tulang belakangnya, buka kedua lututnya. Oke, ambil nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Dan kemudian kita akan ke posisi table. Dan di sini teman-teman bisa membuat modifikasi apapun sesuai dengan kondisi adik bayi atau anak-anak. Jadi boleh sambil main dengan anak-anak. Gerakannya juga boleh dimodifikasi sesuai dengan situasi yang terjadi. Di sini kita akan coba untuk masuk ke cat and cow stretch. Ambil nafas dan oke, tekan kedua alas, stretch, dan lepaskan ketegangan yang kita rasakan di area bahu. Ambil nafas pelan-pelan, rasakan lagi, buka bahunya, boleh angkat ke atas. Exhale, ayun, kepala masuk, untuk pusat. Dorong alasnya. Rasakan stretch di area bahu sampai ke perut. Inhale. Exhale. Sekali lagi. Variasi lain kita juga bisa mengajak adik bayi bermain-main. Jadi inhale, ambil nafas. Dan exhale, cium. Ambil nafas dan exhale, cium. Ambil nafas dan exhale, cium. Atau kita juga bisa lakukan variasinya. Inhale, exhale, ambil nafas, off. Inhale, exhale, ambil nafas, kembali. Sekali lagi, ambil nafas. Oke, dan pelan-pelan kita akan jejakkan kaki masuk ke dalam single. Ambil nafas dan dorong kedua alas. Jejakkan kaki dengan kuat. Oke, di sini teman-teman boleh sesuaikan dengan adik bayinya. Nafas panjang, teman-teman boleh berhitung sampai 4. Inhale dan exhale. Oke, boleh juga jinjit bergantian kanan dan kiri karena pinggang biasanya merupakan bagian yang cukup sensitif bagi para ibu. Gampang pegel, gampang ngilu, khususnya kalau kita banyak gendong-gendong ya. Goyangin pinggangnya dengan meninggikan lutut satu persatu. Dan kemudian boleh juga tekuk kedua lutut bersamaan. Maaf, bergantian, bukan bersamaan. Oke, luruskan, ambil nafas,
dan perlahan-lahan bawa kedua lutut kembali. Di sini teman-teman boleh melakukan beberapa variasi. Boleh melakukan variasi dari child pose. Variasi child pose boleh betul-betul kalau adik bayinya tidur, boleh sedikit dipinggirkan dan kita bawa tubuhnya panjangkan ke depan. Atau jika adik bayinya sedang pengen diajak berinteraksi, kita boleh sambil sanggah saja seperti ini. Rilekskan bahunya dan boleh sambil goyangkan ke kiri dan ke kanan sambil mengajaknya berkomunikasi. Oke. Variasi yang lain, jika teman-teman merasa area bahu yang terasa kencang atau terjadi stiffness, teman-teman juga boleh selipkan salah satu tangan di bawah ketiak yang lain dan tangan yang satunya bawa ke depan. Nafas panjang. Boleh juga cek-cek seketat apa panggulku, bisa nggak digoyang kanan kiri, dan kemudian cari posisi yang paling netralnya di tengah. Beri awareness pada tubuh kita sendiri. Oke, kurang lebih 4 hitungan nafas. Bawa tangan yang kita tadi bawa ke depan, letakkan di depan wajah atau dekat telinga. Gunakan sebagai alat bantu untuk bangun. Teman-teman boleh di sela-selanya maju dan mundur. Ini khususnya yang sedang hamil ya. Dengan lembut. Dan boleh juga putar tubuhnya, bikin nol yang besar sekali menggunakan bahu dan seluruh tubuh. Kita akan lakukan 3 kali ke kanan dan 3 kali ke kiri. Oke, kita udah berputar ke arah yang sebaliknya. 1, rasakan bahunya bergerak, pinggang, panggul. 2, 3. Oke. Dan kemudian jangan lupa untuk lakukan pada sisi yang satunya. Oke. Dan kemudian ambil nafas, teman-teman bisa kembali ke posisi duduk inhale dan exhale. Jika merasa perlu, teman-teman boleh ulangi sequence ini berapa kali tergantung kebutuhan. Misalnya dari sini bisa langsung pebble, inhale dan exhale. Jika kebetulan teman-teman sedang punya waktu tipis-tipis untuk bergerak tanpa gangguan anak sama sekali misalnya, jinji, taruh, jinji, taruh, jinji, lagi dan kembali lagi ke depan. Lalu lanjut ke posisi yang tadi. Jika merasa area lutut sudah agak lelah, teman-teman boleh mengambil break di tengah untuk memberi perhatian lagi pada area pinggang. Caranya kita akan sedikit beri twist di sini dan bawa tangannya ke belakang. Nafas lagi, kurang lebih 4 kali hitungan nafas dan lakukan pada sisi yang sebaliknya. Oke. Selanjutnya teman-teman juga boleh condongkan tubuh ke depan dan ayun. Cara ini biasanya cukup efektif ketika kita sedang dilanda low back pain, khususnya ketika masa-masa ini kita cenderung banyak menghabiskan waktu sambil duduk.
screen time. Habis screen time, gendong-gendong, ngurusin banyak hal di dapur. Cukup relaxing. Oke, dan lakukan pada sisi yang satu. Selaraskan dengan tarikan dan hembusan nafas yang teman-teman lakukan. 2, 3, 4. Oke. Dan rasakan kembali nafasnya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan luruskan kedua kaki seperti ini. Rilekskan kedua lututnya dan buka kedua kaki. Boleh putar perlahan-lahan, tungkainya lakukan dengan hati-hati dan penuh kesadaran. Putar ke arah sebaliknya. Boleh juga lakukan gerakan meremas dan lepas, remas dan lepas, remas dan lepas. Dan kita akan masuk ke posisi bridge pose. Dalam posisi bridge pose, kita akan kembali menyapa si otot dasar panggul tadi. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang sedang hamil maupun tidak hamil, gerakan ini umumnya juga bisa membantu meringankan keluhan di area pinggang bagian belakang. Kita coba ya, untuk yang sedang hamil, teman-teman perlu diam dulu. Teman-teman juga boleh siapin bantal atau blocks. Kalau ada blocks, kalau enggak boleh pakai bantal. Dan kita akan telentang dulu. Sambil telentang, rasakan nafasnya. Sadari nafasnya. Sadari tubuhnya. Rasakan seluruh tubuh semuanya relax, tergeletak di atas. Ketika sudah merasa siap, bawa kedua tungkai mendekat ke bokong seperti ini. Oke. Dan kita akan pelan-pelan mengangkat area panggul. Jadi panggulnya yang diangkat pelan-pelan sambil melakukan squeeze tadi, teknik menutup anus dan vagina yang sempat kita praktekkan di awal. Jadi ambil nafas, squeeze atau tutup anus dan vaginanya. Kita lakukan cara yang paling gampang dan sederhana ya teman-teman ya. Dan kemudian dalam kondisi di squeeze tadi ditutup, coba untuk angkat panggul pelan-pelan, bawa ke atas. Dan teman-teman juga boleh letakkan blocks atau bantal di antara kedua paha. Tahan dan bernafas 4 hitungan aja kali ini. Ambil nafas, dan kemudian pelan-pelan turunkan, lalu sepenuhnya rilis otot-otot yang ada di sekitar vagina dan anus yang tadi sempat di squeeze. Kita coba sekali lagi ya. Ambil nafas, squeeze otot sekitar anus dan vaginanya, tutup. Rasakan ototnya dia aktif. Dan kemudian pelan-pelan angkat kedua panggul, naik, tahan dan tetap rasakan, usahakan kita bisa merasakan ototnya tetap squeeze. Jadi yang di bawah squeeze dan kita tetap bernafas. Oke. Dan
Pelan-pelan turunkan, lalu setengahnya rilis. Kita boleh peluk kedua lutut. Kalau yang sedang hamil, buka lututnya lebar-lebar ya, supaya perutnya nggak ketekan. Dan boleh ayun, memutar kedua sisi, putar lagi ke sisi yang lain, atau boleh lakukan happy baby seperti ini dan berguling ke kiri dan ke kanan. Oke, dan bagi yang tidak hamil, kita juga bisa silangkan kaki di sini. Bawa kedua tangan sejajar dengan lengan. Boleh juga diluruskan seperti ini. Silakan dirasakan mana yang lebih nyaman. Ambil nafas dan pelan-pelan putar panggungnya ke arah kiri. Kiri dulu. Kita bisa lakukan sebanyak 4 hitungan. 1, 2, 3. Dan ambil nafas, lakukan pada sisi yang satu. Satu, 2, 3. Kembali, boleh jelaskan kakinya lagi dan kembali ke posisi savasana langkah. Untuk teman-teman yang sedang hamil boleh kembali ke posisi duduk dan kita akan dalam posisi telentang, boleh stretch lagi tubuhnya, tarik ke bawah dan ke atas, kanan, kiri. Dan ketika merasa cukup, jelaskan lagi tangannya, kakinya, dan kemudian perlahan-lahan kembali ke posisi duduk. Atau jika teman-teman tadi sudah lebih awal ke posisi duduk, teman-teman juga boleh bawa lagi tangannya, ambil nafas, dorong ke atas, tancapkan kakinya, tancapkan panggungnya, tulang duduknya di alas, angkat dari pinggang, dari bagian ini, tarik ke atas, panjangkan, rasakan tubuhnya memanjang. Kita akan lakukan pada sisi yang kanan dan kiri, boleh diganti letakkan kakinya, ambil nafas. Dan saat buang nafas, bawa tubuhnya ke bagian kanan. Ambil nafas. Teman-teman boleh lakukan dengan irama sesuai tubuh teman-teman masing-masing. Kembali. Rasakan bagian tubuh mana yang cenderung perlu digerakkan. Kita juga boleh, ini untuk yang tidak hamil ya, letakkan satu kaki di atas paha yang lain. Boleh tambahkan satu blocks jika merasa perlu, dan tekan menggunakan tangan yang satunya lagi. Dan bernafas, panjangkan tulang belakangnya. Kali hitungan nafas aja. Untuk yang puasa, ini juga akan membantu jadinya proses detoksifikasi. Oke, dan kita boleh lakukan
pada sisi yang satunya. Jika merasa perlu, teman-teman juga boleh ya tambahkan dengan blok seperti ini. Oke, dan tekan lagi. Panjangkan tubuhnya. Nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan kembali. Sadari lagi nafasnya. Dan kita akan masuk ke sesi penutup atau relaksasi, di mana yang akan kita lakukan ini merupakan salah satu teknik relaksasi dan juga healing trauma yang diperkenalkan oleh organisasi kapasitar internasional. Anytime teman-teman merasa perlu, apakah ada gejolak emosi atau secara emosi merasa kurang nyaman, perasaannya agak susah untuk dijelaskan, atau membuat tubuh kita, perasaan-perasaan tadi membuat kita juga jadi kurang enak, teman-teman bisa lakukan. Teknik ini juga bisa dilakukan kepada orang lain dengan aman dan nyaman, dan kali ini kita akan mencoba mempraktekkannya untuk diri kita sendiri. Yang pertama-tama, kita boleh gosokkan kedua tangan seperti ini. Kalau habis bergerak, biasanya tangannya jadi lebih cepat anget ya. Sambil kembali ke nafas, rasakan ambil nafas panjang dan hembuskan, lalu kita dekatkan kedua tangan ke telinga. Inhale, ambil nafas panjang dan exhale. Inhale, lanjutkan dan exhale. Dan ketika merasa sudah cukup, kita boleh letakkan kedua tangan kita untuk jari-jari letakkan di sekitar anak rambut, dan bagian ibu jari letakkan di ubun-ubun. Seperti ini kalau dari samping. Tidak ada hal-hal yang perlu teman-teman lakukan seperti membayangkan atau hal lain. Teman-teman hanya perlu untuk mengambil nafas sepanjang dan sedalam mungkin. Apapun rasa dan emosi yang muncul, barangkali ada yang melintas, izinkan saja, terima saja, dan direspon dengan mengambil nafas. Dan kemudian hembuskan lagi perlahan. Kita bisa lakukan di titik ini kurang lebih 1-5 menit atau sesuai kebutuhan. Dan ketika merasa sudah cukup, boleh dikibaskan lagi tangannya. Kemudian yang kedua, kita akan letakkan tangan kiri. Letakkan tangan kiri di dahi kita sendiri. Kalau dilakukan ke orang lain, kita akan letakkan tangan kita di dahi orang yang sedang kita layani. Dan kemudian tangan kanan letakkan di area otak kecil ya, atau di leher bagian belakang yang bawah. Dan nafas kembali. Dan apapun perasaan yang barangkali muncul atau pikiran yang mulai mengganggu, melintas, untuk sementara kita akan respon dengan ambil nafas saja, lalu hembuskan. Sejenak kita memberi waktu dan energi untuk diri kita sendiri. Ketika merasa sudah cukup, teman-teman boleh kibaskan lagi. Atau
atau jika merasa perlu untuk menggosok-gosokkan tangan juga boleh dilakukan. Dan yang ketiga adalah letakkan tangan di area bahu yang terasa kaku, kencang, atau kadang-kadang kita merasakan bahu orang lain sangat keras. Jadi di situ, kurang lebih di sini ya. Nah, taruh aja. Sambil bernafas. Dan jika kita melakukan hal ini kepada orang lain, kepada anak, kepada suami, atau orang terdekat misalnya, untuk membantu supaya dia merasa lebih nyaman, tentu boleh. Caranya tetap mengambil nafas panjang dan hembuskan, dan boleh juga sambil ucapkan doa-doa yang baik atau sekadar mengucapkan 3 kalimat sederhana seperti maafkan saya, terima kasih, dan I love you ulang-ulang. Ketika area pundak selesai atau teman-teman merasa sudah cukup, boleh kibasin lagi. Dan yang terakhir kita akan letakkan tangan kiri kita di depan dan tangan kanan di belakang seperti ini. Tentu saja kalau kita lakukan ini pada orang lain, kita tetap perlu ya meminta izin di awal sebelum menyentuh, sejak awal. Dan teknik ini juga kabar baiknya bisa dilakukan tanpa kita betul-betul menyentuh. Jadi kalau orang yang nggak mau disentuh, kita cukup sentuh dari meridian energi aja atau dari sini. Nafas kembali. Kali ini kita niatkan kembali untuk diri kita sendiri. Dan apapun perasaan yang muncul pada titik ini, karena titik ini berkaitan sekali dengan cakra jantung, heart chakra. Jika muncul perasaan-perasaan atau emosi yang tiba-tiba menyeruak, izinkan saja, terima saja apa adanya dengan mengambil nafas sepanjang dan sedalam mungkin. Hembuskan dan lakukan sampai kita sendiri merasa cukup, merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman, dan merasa bisa bernafas lebih lega. Ucapkan sekali lagi pada diri kita dan pada siapa tanpa sengaja melintas, ucapkan maafkan saya, terima kasih, dan aku sayang sama kamu. Kita juga boleh melakukannya dengan cara seperti ini, memeluk diri sendiri. Dan lakukan serta ucapkan kalimat tadi berulang-ulang kali sampai kita merasa lebih baik. Sebut nama kita sendiri dan sampaikan maaf atas apapun yang kuperbuat dan tidak membuat kamu nyaman. Terima kasih sudah mencoba selama ini. Terima kasih sudah berusaha. Terima kasih karena sudah bertahan dan mencoba lagi. Terima kasih karena sudah berani untuk jujur. Aku sayang sama kamu. Dan ketika teman-teman merasa sudah cukup, teman-teman boleh sampaikan alhamdulillah atau ungkapan syukur sesuai keyakinan teman-teman masing-masing. Kira-kira seperti itu.
sesi kita hari ini, Ramadan Sehat bersama PPYNI. Dan jangan lupa bahwa kesempatan untuk berdonasi bersama PPYNI sampai saat ini juga masih terus dibuka. Donasi ini nantinya akan disalurkan kepada para penyintas COVID dari berbagai kalangan, dan teman-teman bisa membuka informasinya melalui akun Instagram ppyni_id. Demikian sore ini dari saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam sehat. Semoga damai untuk kita semua. Namaste.